semua, kenalin saya Edward. Ini bukan pengalaman saya, tapi teman saya, sebut saja namanya Eko. Dia pernah cerita ke saya kalau dia pernah berada di alam lain selain alam manusia. Tapi saya juga ngalamin peristiwa aneh di dalam cerita ini. Waktu itu saya masih sekolah di SMP kelas 8. Pada saat jam pelajaran pertama dan kedua masih tenang. Nah, pada saat jam pelajaran ketiga, setelah istirahat, itulah masalahnya. Pelajaran kosong, tidak ada guru karena tidak masuk. Semua kelas tenang, hanya kelas kami yang gaduh karena jam pelajaran kosong. Teman saya Eko ingin pergi ke kamar kecil, dia pergi sendirian. Gak tahu kenapa dia pergi sendirian, karena biasanya dia minta antar saya atau yang lain. Dia pergi ke kamar kecil di belakang kelas saya, di mana di kamar kecil itu gelap, gak ada lampunya, hanya penerangan dari jendela kecil di atas pintu. Saya dan teman-teman menunggu. 10 menit berlalu, dia belum kembali. 20 menit masih belum kembali. 30 menit masih juga belum kembali. Saya putuskan untuk lihat dia di kamar mandi sama teman saya. Dan saat saya dan teman saya lihat ke kamar mandi, ternyata teman saya tidak ada. Mana mungkin dia menghilang dari kamar mandi, karena kalau kelar pasti lewat depan kelas. Tapi tidak ada seorang pun yang lewat. Akhirnya saya putusin untuk balik ke kelas. Di kelas semua masih gaduh. Terkejutnya saya setelah saya lihat si Eko sudah berada di bangku paling belakang duduk sendirian. Tapi saya merasa dia bukan Eko yang biasanya. Wajahnya pucat, tapi sedikit. Saya coba pegang tangannya. Terasa dingin banget, padahal hawa di kelas panas. Karena sudah jam pelajaran, setelah istirahat juga kelas yang gaduh. Tetapi kenapa tangan Eko terasa dingin? Ya udah, saya tidak berpikir apa-apa. Mungkin tangannya barusan pegang air di kamar mandi. Saya coba bertanya pada dia. Saya agak lupa apa yang bicarakan dengan dia, tetapi saya ingat intinya. Kamu kok tadi tidak ada di kamar mandi sih saat saya ke sana? Eko tidak menatapku. Iya, saya tahu kamu ke kamar mandi, tapi saya sudah duduk di sini tadi pas kamu keluar. Saya berpikir, kok dia tahu kalau saya keluar? Pas saya keluar kan saya duduk di bangku sebelahnya. Ya udah, saya kejek dulu ya. Eko, iya, tetap tidak menatapku. Lalu saya pergi kejek, tapi tidak menanyakan kenapa dengan Eko. Saya pikir dia sudah tahu karena dia lihat saya berbicara dengan Eko. Saya ikut main lempar-lemparan kertas dengan teman-teman, karena masih belum ada guru yang masuk. Pada saat itu, saya kaget karena Eko yang duduk di bangku belakang sendiri tidak ada, hilang. Dan pada saat itu juga, setelah 60 menit Eko masuk ke kamar mandi. Eko yang asli berlari dari depan kelas dan masuk dengan tergopoh-gopoh sambil mukanya terlihat ketakutan.
Saat itu kelas saya jadi lebih gaduh karena menanyakan ada apa dengan Eko. Lalu setelah mendengar kegaduhan di kelas saya, ada guru yang masuk di kelas GW. Guru saya menanyakan kenapa terhadap Eko. Lalu Eko mengatakan bahwa dia melihat hal-hal aneh di dalam kamar mandi tadi. Dia cerita ke guru dan teman-teman saya begini. Dia pergi ke kamar mandi dengan tenang. Pada saat masuk ke kamar mandi juga seperti biasa. Nah, pada saat setelah dia buang air dan membuka pintu untuk keluar, dia merasa dia bukan berada di sekolah dia, tetapi berada di alam lain yang gak tahu di mana tempatnya. Katanya dia berada di sebuah hamparan luas seperti tanah lapang dan ada satu pohon di pinggirannya. Dia merasa diawasi, dan benar saja saat itu dia melihat ke belakang dan ternyata ada beberapa makhluk halus di belakangnya seperti Miss Kunti dan Pocong, dan masih banyak lagi. Dia di situ hampir 60 menit, lalu dia berlari karena dikejar oleh makhluk tersebut hingga melewati pohon. Dan saat dia melewati pohon itu dia sadar, sekarang dia telah kembali ke sekolahnya, dan dia berlari ke kelas. Aku bertanya pada teman-teman saya terutama Jack yang melihat saya berbicara dengan Eko di bangku belakang. Dan jawaban dia adalah, ya saya tahu lu tadi di bangku belakang, tapi kenapa lu ngomong-ngomong sendiri seperti orang gak waras? Nah, lo, jadi siapa Eko yang ada di bangku belakang tadi? Saya lalu menceritakan pengalaman tadi saat istirahat kedua pada penjaga sekolah. Dan jawaban penjaga sekolah adalah, iya Dek, dulu di sini ada anak yang meninggal bunuh diri di belakang sekolah. Di belakang sekolah ada jurang yang agak dalam. Dia dulu di kelas yang Adek tempatin sekarang. Saya juga pernah berada di alam lain seperti teman Adek itu.